Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu semua, di mana sebentar lagi kita akan menyaksikan Saudara Idham untuk mempresentasikan hasil secara komprehensif penelitiannya sebagai sebuah syarat untuk menempuh proses yudisium dan berujung kepada proses wisuda nanti. Sebelum saya mulai, Idham silakan Anda berdoa terlebih dahulu. Oke, saya kasih waktu Saudara Idham 10 sampai 15 menit Anda paparkan hasil penelitian Anda. Saya minta cuma requestnya karena saya ada di Zoom, Anda agak keras sedikit suaranya. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Siap Bapak. Pemaparan hasil penelitian saya pada bulan Juli yang berjudul Rekonstruksi Standar Pelayanan Publik Berbasis Sistem Merit di Lapas Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menjadi pertanyaan saya, apakah pelayanan publik di Lapas Pangkal Pinang sudah sesuai dengan sistem merit? Yang kedua, bagaimana konsep standarisasi pelayanan publik di Lapas Pangkal Pinang berbasis azas-azas umum pemerintahan yang baik? Hasil dari penelitian saya selama riset, kesesuaian pelayanan publik di Lapas Pangkal Pinang, perbandingan antara kondisi pelayanan publik saat ini di Lapas Pangkal Pinang dengan standar sistem merit menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Sistem merit menekankan pentingnya penempatan petugas yang tepat, pelatihan berkelanjutan, dan pembagian tugas yang jelas untuk memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Idealnya, sistem merit di Lapas Pangkal Pinang harus mencakup beberapa aspek penting. 1. Penempatan petugas harus berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Kedua, pelatihan berkelanjutan harus diadakan untuk memastikan bahwa semua petugas terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat diberikan pelayanan yang berkualitas. Ketiga, pembagian tugas harus dilakukan secara jelas dan adil dengan memastikan setiap petugas memahami peran dan tanggung jawab mereka secara rinci. Secara keseluruhan, kondisi saat ini di Lapas Pangkal Pinang menunjukkan perlunya rekonstruksi atau perbaikan secara mendasar dalam sistem pelayanan publik untuk mencapai standar yang diharapkan dari penerapan sistem merit. Ada 8 azas umum pemerintah yang baik dalam pelayanan publik. Ada 8, jadi ini yang konkret yang saya teliti. Yang ke-1, yang pertama, kepastian hukum menurut azas-azas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. Lapas Pangkal Pinang sudah mempunyai standar operasional prosedur pelayanan publik di mana sudah terbit standar pelayanan pemasarakatan tahun 2020 yang ditandatangani oleh Dirjen Pas. Yang kedua, kemanfaatan. Lapas Pangkal Pinang memiliki PTSP dengan SK Kalapas dengan nomor W.7 Pas.1 OT 020237 tanggal 7 Januari tahun 2022. Nah, yang ketiga, ketidakberpihakan. Lapas Pangkal Pinang sudah melakukan pendandatangan fakta integritas dan semua petugas tetap dilibatkan sebagai petugas layanan, akan tetapi jenjang hierarki hanya batas eselon 5 sebagai koordinator layanan. Kecermatan. Kekurangan petugas sumber daya yang relevan dengan tusi dalam menjalankan tugas. 5. Dilarang menyalahgunakan wewenang. Beberapa petugas yang kurang bertanggung jawab terhadap peraturan SOP terkait wewenang. 6. Keterbukaan. Lapas Pangkal Pinang sudah memiliki tim humas dan media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan semua informasi terkait pelayanan publik sudah dipublikasikan secara digital. 7. Kepentingan umum. Lapas Pangkal Pinang telah berupaya memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh pengunjung dengan menggunakan sistem antrian dan proses penerima layanan. 8. Pelayanan yang baik. Nah, ini yang menurut saya agak kurang tepat bagi saya selama riset atau observasi. Kesimpulan. 1.
Kesesuaian pelayanan publik di Lapas Pangkal Pinang dengan sistem merit pada dasarnya sudah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dan manajemen aparatur sipil. Tetapi penerapan sistem merit di Lapas Pangkal Pinang belum optimal dengan kendala analisis jabatan dan analisis beban kerja yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Kedua, konsep standarisasi pelayanan publik di Lapas Pangkal Pinang berbasis azas-azas umum pemerintah yang baik di Lapas Pangkal Pinang pada dasarnya belum sepenuhnya dilakukan terhadap beberapa prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. AAUPB, azas-azas umum pemerintahan yang baik selanjutnya disebut AAUPB, belum sepenuhnya diterapkan sehingga berdampak pada integritas personal. Demikianlah presentasi saya pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menggambarkan dari riset saya, Pak. Saya akan memulai dari saya dulu ya. Nanti kemudian mungkin bisa dilanjutkan oleh Dr. Etienne ya. Di judul itu ya, itu ada istilah rekonstruksi. Kenapa harus direkonstruksi? Memangnya konstruksi yang ada itu bermasalah? Artinya konstruksi berpikir yang saat ini ada itu bermasalah. Ya, no? Kalau dipertanyakan apa yang mau direkonstruksi, sudah pasti pelayanan publik. Berbasis apa? Merit system. Nah, sekarang pertanyaan kami ini gampang aja secara spesifik. Ada masalah apa? Kondisi existing soal pelayanan publik yang ada di, kalau tidak salah, Lapas Tua Tunu. Apa sih urgensinya? Pelayanan publiknya itu harus direkonstruksi karena ada kalimat beban di depan tuh kan. Bebannya adalah soal reconstruction. Berarti konstruksi yang ada di situ nggak beres, atau konstruksi yang ada di situ setidak-tidaknya sudah tidak up to date, atau sudah tidak bisa bekerja dengan baik, atau kemudian sudah tidak bisa lagi kemudian selaras dengan kesadaran hukum yang ada di situ misalnya. Saya kasih waktu kamu untuk menjelaskan. Jadi permasalahan itu sebenarnya sudah lama. Menurut undang-undang harusnya seperti ini, implementasinya seperti ini, kan nggak nyambung, Pak. Jadi saya lakukan observasi, ternyata benar, ini ada yang nggak beres. Makanya dari situ saya timbullah ide, pertanyaan, ini maunya gimana ini lapas ini? Maunya dibuat apa ini? Intinya saya di sini ingin membuat lapas itu menjadi yang baik, yang menurut saya itu berjalan pada fungsinya, bukan sekedar pelayanan, buka, tutup, masuk, udah kayak gitu. Nah, itulah Pak yang mendasari saya mengambil judul penelitian ini. Nah, sekarang saya mencoba untuk memfokuskan kamu lah kepada objek risetmu. Pertama adalah pada aspek pelayanan publik yang mana sebenarnya yang nggak beres itu. Aspek pelayanan publik yang mana yang sebenarnya bermasalah. Dalam jangkauan yang mana, dalam ruang lingkup yang mana. Fokus pada apa kamu meneliti ini? Meneliti fokus pada aspek pelayanan yang mana yang menurutmu yang harus direkonstruksi, yang tiba-tiba kamu sistem merit sistem ini kemudian di dalam sebuah proses bangunan rekonstruksi. Silakan. Jadi fokus saya ini peningkatan kualitas pelayanan publik, subjek aparaturnya Pak, SDM-nya Pak, sehingga kualitas pelayanan ini memang terjaga sesuai dengan undang-undang. Jadi saya melihat ASN-nya Pak, di sini kan lapas itu terdiri dari bagian-bagian Pak. Sedangkan untuk yang bagian yang memang betul-betul pelayanan publik kayak strukturalnya katakanlah tidak ada. Jadi mereka itu kan diambil dari bagian per bagian, terus dengan tusi yang berbeda-beda. Layanan yang ada di lapas itu ada anunya nggak? Ada skemanya nggak? Layanan apa gitu? Ada Pak layanan banyak, cuman saya fokus kepada dua layanan, satu layanan kunjungan dan dua layanan penitipan. Layanan kunjungan itu ada tahapannya? Ada Pak, SOP-nya ada. Kualitas pelayanan itu baik apabila SDM-nya juga baik Pak.
yang direkonstruksi adalah struktur. Struktur ini struktur kelembagaannya. Iya, siap Bapak. Oke, ini kelembagaan ini apakah tim pelayanan, apakah struktur formalnya? Tim pelayanan Pak, SK bentuknya Pak. Oke. Sprint. Oh. Nah, untuk struktur organisasi lapas tersebut Pak, memang belum menimbulkan layanan publik, tetapi pada prakteknya Pak ada layanan publik tersebut. Jadi kurang relevan lah untuk saat ini terhadap pelayanan tersebut Pak. Jadi mungkin saran saya atau ingin saya konstruksi itu struktur organisasi pada lapas tersebut untuk dimunculkan pejabatnya lah Pak, pejabat layanan publik. Arafah, siap menerima hasilnya? Siap Ibu. Oke, lulusnya dengan perbaikan, lulus. Alhamdulillah. Sebentar Mas. Terima kasih Ibu, Bapak penguji dalam membimbing saya selama mengikuti pendidikan sampailah sidang tesis ini. Semoga apa yang Ibu beri menjadi amal Bapak, dan saya juga mendapatkan ilmu tersebut dan menjadikan ilmu tersebut sebagai penyemangat saya dalam menjalankan tugas sehari-hari saya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ya. Siap, Bu.